Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. CEO AC Milan Giorgio Furlani menegaskan jika Christian Pulisic didatangkan dari Chelsea karena dia pemain yang luar biasa, bukan hanya kepentingan marketing. AC Milan berhasil mendatangkan Christian Pulisic dari Chelsea di musim panas ini. Sebagian pengamat menilai jika Pulisic bukan pemain yang diinginkan Stefano Pioli, mengingat tipe permainannya lebih dominan menggunakan kaki kanan. Sebagai pemain sayap kanan, Pioli lebih menyukai pemain berkaki kidal, dan inilah alasan kenapa Milan mendatangkan Samuel Chukwueze yang sesuai dengan preferensi Pioli ketimbang Pulisic. Di sisi lain, Milan juga kini sedang melakukan pendekatan yang disebut Moneyball, di mana secara umum kehadiran Pulisic akan membantu dari sisi marketing klub di Amerika Serikat, mengingat posisinya sebagai kapten timnas. Klaim perekrutan Pulisic sebagai bagian dari marketing Milan kemudian diperkuat dengan kedatangan Yunus Musa, dan dalam beberapa kesempatan pihak direksi Rossoneri mengakui jika Amerika merupakan pasar utama klub. Terkait hal ini, CEO Milan Giorgio Furlani tidak menampik pengaruh marketing dari Pulisic, tapi dia juga menegaskan jika sang pemain punya kemampuan yang luar biasa. Kami merekrut Pulisic karena dia adalah pemain yang luar biasa. Kami membutuhkan seseorang seperti dia dan dia akan membuat perbedaan. Ini adalah alasan utama kami membelinya, ujar Furlani. Jelas, dia juga merupakan salah satu pemain terbaik Amerika Serikat dan kami mengalami ledakan dalam hal jumlah. Contohnya 90% dari jersey Milan yang dijual di Amerika bertuliskan nama Pulisic. Bagi kami itu hanya sebagai keuntungan tambahan bagi klub, tetapi itu bukan alasan utama kami merekrutnya. Yunus Musa akhirnya menyelesaikan kesepakatan transfernya dengan AC Milan. Pemain 20 tahun tersebut menceritakan alasan kenapa memilih nomor punggung 80. Yunus Musa akhirnya menyelesaikan kesepakatan transfernya dengan AC Milan. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang dengan pihak Valencia, pemain asal Amerika Serikat tersebut dibanderol 20 juta euro plus bonus. Kehadiran Musa di skuad Rossoneri merupakan pemain ketujuh yang didatangkan Milan di musim panas ini, sekaligus pemain kedua asal Amerika Serikat setelah Rossoneri mendatangkan Christian Pulisic dari Chelsea. Kepada Milan TV, Musa menjelaskan jika dirinya sudah bicara dengan Pulisic. Musa mengaku senang karena bisa kembali bekerja sama dengan kapten timnas Amerika Serikat tersebut. Kami berbicara. Ia menanyakan kabar saya dan memberikan ucapan selamat kepada saya. Saya senang kami bisa bermain bersama di level klub juga, ungkap Musa. Musa kemudian bicara tentang pilihannya menggunakan nomor punggung 80. Hal yang cukup unik mengingat sangat jarang ada pemain sepak bola yang menggunakan nomor punggung yang cukup besar. Saya ingat Ronaldinho pernah menggunakannya, jadi mengenakannya akan sangat spesial. Saya menyukai banyak pemain Milan seperti Clarence Seedorf, Alessandro Pato, dan Ronaldinho. Kakak saya adalah penggemar Milan, jadi saya sudah mengikuti mereka sejak lama. Ketika Gattuso menjadi pelatih di Valencia, kami berbincang dan ia bercanda bahwa suatu hari nanti saya bisa bermain untuk Milan, dan lihatlah saya sekarang di Milan. Werder Bremen jadi tim terbaru yang melakukan pembicaraan dengan AC Milan untuk Fode Ballo-Touré setelah gagal sepakat dengan Fulham ataupun Bolonya. Bek kiri berusia 26 tahun tersebut tidak mendapat tempat di dalam skuad Rossoneri dan bahkan pelatih Stefano Pioli tidak menyertaikan namanya selama tur pramusim di Amerika Serikat kemarin. Meskipun begitu, cukup banyak klub yang menginginkan tanda tangannya. Sebelumnya, Fode Ballo-Touré dibidik oleh Bolonya dan Fulham. Bahkan pihak AC Milan dan pihak Rossoblu telah sepakat untuk transfer pemain asal Senegal tersebut. Hal yang sama berlaku dengan tim Premier League, Fulham, di mana Rossoneri secara terbuka siap melepas sang pemain di musim panas ini. Namun sayang, kedua klub gagal untuk bisa meyakinkan Ballo-Touré.
Menurut Sky Sport Italia, kini peminat baru mulai muncul. Werder Bremen telah melakukan pendekatan kepada sang pemain dan sejauh ini tampaknya lebih sesuai dengan apa yang dia cari langkah karir selanjutnya. Milan tidak senang dengan proposal Bologna yang akan menjadi pinjaman dengan opsi untuk membeli, sedangkan Fulham dan Werder Bremen bertujuan untuk membeli sang pemain secara langsung. Kontrak Balotore dengan Milan sendiri akan berakhir pada Juni 2025 dan dia baru bergabung pada 2021 dari AS Monaco dengan biaya 5,4 juta euro plus bonus. Namun sayang, kehadirannya dalam skuad rossoneri tidak memberi dampak yang cukup signifikan. Bek asal Turki Ozan Kabak kembali menjadi sorotan AC Milan sebagai solusi potensial setelah Matteo Gabbia meninggalkan klub. Demikian dilaporkan dalam sebuah berita. Sebagaimana yang diwartakan oleh La Repubblica melalui Pianeta Milan, Milan sedang mengkaji sejumlah opsi untuk memperkuat lini belakang setelah Gabbia hengkang dan Simon Kjaer terus mengalami cedera. Ozan Kabak sudah beberapa kali dikaitkan dengan Milan dalam 2-3 musim terakhir. Meskipun sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai, Kabak kini bermain untuk Hoffenheim setelah sebelumnya dipinjamkan ke Liverpool dan Norwich dari Schalke 04. Meskipun Milan memiliki target utama di lini pertahanan, yakni Clement Lenglet dari Barcelona, mereka masih perlu melakukan penjualan pemain agar bisa merealisasikan langkah tersebut. Dalam konteks ini, kepindahan Kabak kemungkinan besar menjadi opsi yang lebih terjangkau, baik dari segi biaya transfer maupun dari segi gaji pemain. Pengamatan Milan terhadap Kabak sejalan dengan upaya klub dalam memperkuat skuad mereka di beberapa posisi kunci. Selain pemain belakang, striker juga menjadi fokus perhatian bagi Milan dalam jendela transfer yang sibuk ini. Dengan langkah-langkah taktis ini, AC Milan berharap dapat membangun skuad yang lebih kuat dan kompetitif untuk menghadapi kompetisi di musim yang akan datang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.